Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucidara Sandria. Saya dari program studi Teknik Komputer dengan NIM 250511100005. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi proyek UAS mata kuliah pemrograman komputer dasar dengan dosen pengampu Bapak Fedi. Nah, jadi ini adalah video kedua saya, yaitu soal kedua mengenai konsep looping tentang deret angka dan operasi matematika. Baik, langsung saja di sini saya akan melakukan pengetikan, yaitu di sini saya memiliki variabel dengan nama n. Kemudian menggunakan tipe data gen atau integer, yaitu untuk angka yang berupa bilangan bulat. Selanjutnya input agar user dapat menginputkan suatu nilai. Lalu di sini terdapat string, yaitu masukkan nilai n. Baik, selanjutnya print untuk mencetak deret angka 1 sampai koma n koma string lagi titik koma. Jadi di sini akan mencetak deret angka 1 sampai n-nya ini diambil dari data ini. Jadi nilai yang telah diinputkan oleh user akan disimpan ke sini. Kemudian datanya tersebut dapat dipanggil dimanapun, termasuk di sini. Selanjutnya, untuk loopingnya, yang pertama di sini saya menggunakan for terlebih dahulu. For i in range, yaitu datanya mulai dari 1 hingga n plus 1. Kemudian print i, n. Baik, jadi di sini loopingnya i. Nah, i ini akan mengambil nilai yang ada di dalam kurung, kemudian akan dijabarkan. Nah, nilainya ini yaitu mulai dari 1, n. N ini diambil dari nilai yang telah diinputkan user tadi. Kemudian maksud dari plus 1 ini adalah agar datanya tersebut berhenti tepat di n. Karena di dalam Python ini apabila tidak menggunakan plus 1, maka datanya akan berhenti sebelum n. Karena saya ingin berhenti tepat di n, maka saya menambahkan plus 1. Nah, selanjutnya di sini dicetak. I yang ada di sini akan dicetak. Selanjutnya di sini n ini agar datanya tidak berpindah ke baris baru secara vertikal. Akan tetapi dia akan berpindahnya masih dalam satu baris yang sama secara horizontal. Dan setiap data antara data satu dengan yang lainnya akan dipisahkan menggunakan spasi. Baik, selanjutnya saya akan mulai masuk ke sebentar. Masuk ke bagian total. Untuk perhitungan totalnya yaitu total sama dengan 0, yang berarti ini adalah nilai sementara, nilai defaultnya adalah 0. Kemudian melakukan perulangan lagi sama seperti yang di atas. Selanjutnya total sama dengan total ditambah dengan i. Print total
Baik, seperti ini. Jadi di sini total ini akan melakukan perhitungan, yaitu total plus I. Dan berarti di sini totalnya 0, kemudian di sini ditambahkan dengan data yang ada di dalam I tersebut. Jadi akan melakukan perhitungan satu persatu di total semuanya. Jadi mulai dari 1 ditambah 2 berapa, kemudian nanti hasilnya akan ditambahkan di data yang ketiga, begitu. Selanjutnya di sini untuk print, di sini menggunakan slash yang kebalik, lalu N, karena ini agar dapat berpindah ke baris selanjutnya atau enter, karena sebelumnya ini secara horizontal, maka di sini untuk totalnya harus dibedakan karena memang dia merupakan bagian yang beda, maka harus ditaruh di bagian yang bawahnya. Kemudian di sini untuk perhitungannya, hasil perhitungannya akan ditampilkan, dipanggil totalnya. Baik, selanjutnya untuk bagian yang terakhir yaitu genap. Yaitu yang pertama, print terlebih dahulu bilangan genap 1 sampai N titik 2. Selanjutnya for I in range. Ini juga masih sama seperti yang di atasnya. N plus 1 yaitu menggunakan ini dia untuk genapnya, seleksi genapnya yaitu if I persen atau modulus 2 sama dengan 0. Print I N. Nah, jadi di sini nilai I apabila I tersebut dibagi 2 hasilnya 0 atau habis dibagi 0, maka dia merupakan bilangan yang genap. Dan kemudian bilangan yang genap tersebut akan dipanggil, kemudian dia akan menampilkan data secara horizontal dan tiap datanya akan diberikan jarak menggunakan spasi ini. Mungkin akan saya running. Misalkan saya menyebutkan nilai yaitu adalah 4. Kemudian di sini angka 1 sampai 4 akan tampil angka 1, 2, 3, 4. Selanjutnya total penjumlahannya adalah 10. 1 ditambah 2, 3, 3 ditambah 3, 6, dan 6 ditambah 4 hasilnya 10. Selanjutnya untuk bilangan genapnya 1 sampai 4 adalah 2 dan 4. 2 dan 4 ini habis dibagi oleh 2. Begitu. Baik, ini adalah untuk yang menggunakan for. Selanjutnya akan saya contohkan untuk yang menggunakan while. Sebentar, saya izin untuk charger laptop terlebih dahulu. Baik, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan untuk perbedaan antara for dan while terlebih dahulu. Jadi, for ini akan melakukan perulangan dengan nilai yang sudah pasti, yaitu misal 1 hingga 7, begitu dia sudah pasti nilainya akan melakukan perulangan selama rentan nilai tersebut. Akan tetapi, jika while tidak seperti itu, while ini akan melakukan perulangan apabila kondisi tersebut bernilai salah. Misalkan seperti ini, apabila memasukkan password yang salah, maka dia akan selalu melakukan perulangan.
Nah, perulangan tersebut akan berhenti apabila password yang dimaksudkan tersebut nilai benar. Nah, tetapi kita tidak tahu kapan password tersebut bernilai salah. Maksudnya, berapa kali bernilai salahnya kita tidak tahu. Nah, maka dari itu, di dalam while ini tidak pasti. Dan juga dia hanya tahu kapan melakukan perulangannya ditentukan dari kondisi tersebut bernilai salahnya kapan. Begitu. Baik, mungkin saya akan contohkan, akan tetapi di dalam sini mungkin tidak seperti yang saya jelaskan karena saya menggunakan konsep yang mirip dengan for. Baik, akan saya coba contohkan terlebih dahulu. I sama dengan 1. Kemudian while I lebih dari sama dengan N titik 2. Lalu, oke, gini dulu. Nah, jadi di sini I-nya adalah 1. Jadi dia akan dimulai dari 1 sama seperti yang for. Jadi apabila while bentuknya seperti ini, sedangkan for bentuknya di dalam kurung seperti ini. Nah, oke, akan saya hapus terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini while akan melakukan looping apabila nilai I kurang dari N. Nah, seperti yang telah saya bilang tadi, ini mungkin sedikit berbeda dari yang saya jelaskan sebelumnya tadi ya. Jadi, kenapa? Karena saya menyesuaikan dengan yang for. Nah, di sini, while ini tahu dia melakukan loopingnya sampai kapan, yaitu sampai sebelum I-nya kurang dari sama dengan N. Sedangkan N nanti akan diinputkan oleh user. Jadi, while ini seakan-akan sudah pasti. Akan tetapi, sebetulnya dia berbeda jika dibuat konsep yang tidak seperti for ini. Seperti yang saya jelaskan tadi mengenai password. Jadi, belum pasti, belum tentu nilainya dia akan berhenti kapan begitu. Nah, baik, selanjutnya di sini untuk printnya sama saja seperti for. Lalu untuk selanjutnya dapat I sama dengan I plus 1. Nah, ini untuk yang deret angkanya, di sini dia akan selalu naik 1, 1, 1 begitu. Jadi 1,2,3 dia naiknya ditambah 1. Selanjutnya yaitu untuk total. Di sini masih sama untuk nilai defaultnya 0. Kemudian I sama dengan 1 juga, sama seperti yang atas. Lalu while I and total sama dengan total plus 1. Ini juga sama seperti yang for. Total plus I. Ini dia sama seperti yang for. Kemudian di sini juga ini sama seperti yang atasnya. Lalu ini sama dengan I plus 1. Lalu printnya juga sama. Selanjutnya yaitu adalah untuk genap ininya sama, lalu keduanya I sama dengan 1, while 1 lebih dari sama dengan N.
Ini untuk pengecekan genapnya juga sama, menggunakan if, modulus 2 sama dengan 0. Lalu print. Selanjutnya, baik, di sini akan saya running. Sebentar. Misalkan nilainya adalah 4, kemudian di sini akan tampil deret angkanya yaitu 1, 2, 3, 4, total penjumlahannya 10, kemudian bilangan genapnya adalah 2 dan 4. Sama seperti yang di for tadi. Baik, mungkin sekian untuk yang video kedua ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan maupun penyampaian materi yang kurang dimengerti. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.